Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, lapisan keringat dingin muncul di dahi si tua berhidung bengkok itu. Dari sini orang bisa mengatakan bahwa dia benar-benar telah ditekan oleh Long Chen Yi. Terutama setelah menyaksikan posisi yang diambil oleh Long Chen Yi, itu saja sudah jelas bahwa dia datang untuk melindungi Chu Feng dan Bai Ruoshan. Dari sinilah dia baru tahu bahwa dia sedang menendang sepiring besi. Bahkan jika dia berada dalam situasi yang canggung, dia sekarang tidak punya pilihan selain menerimanya. Namun, meskipun dia tahu bahwa dia harus kembali dengan kekalahan, dia masih tidak mau kalah sebagai seorang tetua. Karena itulah, dia dengan tenang menenangkan dirinya dan berkata, aturan Gunung Qianwu tidak bisa dilemparkan ke dalam kekacauan. Namun, karena kamu adalah salah satu harapan masa depan Gunung Qianwu kami, dan telah memohon untuk murid baru ini, maka aku juga tidak akan bertengkar dengannya. Namun meski begitu, para murid Gunung Qianwu pasti tahu tentang peraturan. Karena kamu mengenalnya, kamu harus memberinya bimbingan atas nama orang tua ini, ucap tetua hidung bengkok itu. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, tetua itu segera terbang ke langit dan buru-buru meninggalkan alun-alun. Setelah tetua itu pergi, para murid di sekitarnya yang menyaksikan apa yang terjadi, semuanya menghirup udara dingin. Meskipun mereka sudah tahu betapa kuatnya divisi Ascension, tapi ketika mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka masih tidak bisa menahan napas kagum. Mereka semua kagum dengan kekuatan dari divisi Ascension, dan juga seberapa kuat Long Chen Yi ini. Benar-benar menjengkelkan. Selalu saja kamu yang menyebabkan masalah ini. Pada akhirnya, kita harus datang dan mengeluarkanmu dari situasi ini. Ucap Long Chen Fu sambil menatap dingin pada Chu Feng, dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Lah, apakah aku pernah meminta bantuan kamu? Balas Chu Feng sambil menyeringai. Dia benar-benar tidak menempatkan Long Chen Fu di matanya. Kamu bajingan, teriak Long Chen Fu dengan marah. Diajak bicara dengan cara seperti itu, Long Chen Fu menjadi marah. Dia segera mengangkat tangannya, dan berencana untuk menyerang Chu Feng. Berhenti. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Long Chen Yi tiba-tiba berteriak padanya, dan itu menghentikan semua tindakan lebih lanjut darinya. Kamu pasti saudara Chu Feng kan? Aku Long Chen Yi, kepala divisi Ascension. Aku telah mendengar tentang kesalahpahaman yang telah terjadi antara kamu dan adik lelaki aku. Namun, karena Sekte Ascension telah mengadakan aliansi dengan hutan Qianwu Selatan, kita pada dasarnya berasal dari keluarga yang sama. Aku berharap bahwa mungkin bagi kita untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan, dan berinteraksi satu sama lain dengan damai mulai dari sekarang. Dengan senyum di wajahnya, Long Chen Yi dengan sopan menangkupkan tinjunya ke arah Chu Feng saat dia berkata, "Oh, jadi kamu sebenarnya saudara senior Long Chen Yi. Senang bertemu denganmu," balas Chu Feng. Melihat Long Chen Yi yang sopan, Chu Feng juga dengan sopan membalas dengan menangkupkan tinjunya. Namun meski begitu, Chu Feng bukanlah orang bodoh. Dia bisa mengatakan bahwa Long Chen Yi tidak melakukan semua itu dengan tulus. Tidak hanya pria di hadapannya ini memiliki kekuatan yang kuat, tapi kebijaksanaannya juga sangat melampaui Long Chen Fu. Jika dibandingkan dengan Long Chen Fu, Long Chen Yi sebenarnya lebih sulit untuk ditangani. Saudara junior Chu Feng, boleh aku tahu alasan mengapa kamu tidak mengenakan topi kamu? Meskipun itu tidaklah seberapa, tapi bagaimanapun juga itu akan membuat alasan bagi para tetua dengan motif tersembunyi, untuk membuat masalah bagi kamu. Long Chen Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar pertanyaan itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan bertanya. Saudara senior Long Chen Yi, dan semua saudara senior lainnya, mungkinkah kalian semua belum mendengar tentang kisah topi hijau? Ucap Chu Feng. Kisah topi hijau, seru kerumunan. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan dibuat bingung oleh Chu Feng.
Mereka berpaling satu sama lain untuk saling memandang, dan kemudian menggelengkan kepala mereka. Aku mengerti, jadi itulah sebabnya. Namun, tidak ada salahnya bagiku untuk menceritakan semuanya pada kalian semua, ucap Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng tersenyum nakal. Kemudian, tanpa meninggalkan detailnya, dan bahkan menambahkan beberapa detail yang lebih jelas, Chu Feng mulai menceritakan kisah topi hijau yang telah Ratu ceritakan kepadanya, itu diceritakan ulang kepada kerumunan divisi Ascension. Apa? Ada cerita seperti itu? Seru kerumunan. Setelah mendengar kisah topi hijau, para wanita yang hadir masih baik-baik saja. Namun untuk para laki-laki, semua ekspresi mereka segera berubah. Itu karena, kemampuan Chu Feng untuk menceritakan sebuah kisah bahkan lebih kuat daripada si Ratu. Jika kisah si Ratu tentang topi hijau masih tentang sebuah cerita, maka cerita yang diceritakan Chu Feng kepada mereka mirip dengan kebenaran. Jadi pada saat ini, semakin banyak para pria yang melihat topi hijau di kepala mereka, maka mereka semakin tidak nyaman yang mereka rasakan. Terutama ketika mereka memikirkan berapa tahun mereka telah mengenakan topi hijau di kepala mereka mulai merasa seolah-olah mereka telah memakan terong busuk, dan itu adalah sensasi yang sangat tidak nyaman. Walaupun ini hanya cerita, aku masih merasa tidak nyaman karenanya. Untuk membuat diriku sedikit lebih nyaman, aku memutuskan untuk tidak memakai topi ini, ucap Chu Feng. Saat dia melihat ekspresi para pria yang tampak seolah-olah mereka telah memakan kotoran anjing, Chu Feng pura-pura mendesah dengan kesedihan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan menyentuh rambutnya dan berkata, "Aku merasa lebih nyaman begini," tambahnya. Pada saat ini, kerumunan itu menjadi terdiam. Adapun anggota laki-laki dari divisi Ascension, mereka mulai diam-diam meletakkan topi hijau di tangan mereka, dan diam-diam juga menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Bahkan para pengamat lain yang telah mendengar cerita itu, mereka semua bergegas untuk melepaskan topi hijau mereka. Ada beberapa yang tidak bisa menahan diri, dan kemudian mengutuk dengan keras. "Siapa yang merancang topi ini? Aku mengutuknya sehingga istrinya akan menemukan pria lain." Saudara junior Chu Feng benar-benar jenaka. Namun, memang benar bahwa cerita ini mempengaruhi pola pikir seseorang. Itu hanyalah sebuah topi, dan tidak apa-apa juga untuk tidak memakainya, ucap Long Chen Yi. Faktanya, bahkan Long Chen Yi sendiri juga meletakkan topi itu di tangannya. Dia kemudian berbalik ke Bai Ruoshen dan berkata, "Saudari junior Ruoshen," sapa Long Chen Yi. "Jika kamu ingin membujuk aku untuk pergi ke divisi Ascension, kamu dapat menyelamatkan diri dari upaya itu," balas Bai Ruoshen. Sebelum Long Chen Yi bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Bai Ruoshen menyela dengan kata-kata ini. Pada saat ini, termasuk Long Chen Yi yang berencana untuk membujuk Bai Ruoshen, semua orang dari divisi Ascension membuka mulut mereka lebar-lebar karena terkejut. Bahkan Chu Feng sendiri juga terkejut dengan tindakannya. Dalam hati, ia pun segera berpikir dalam hatinya, "Gadis ini benar-benar terlalu kejam." Dia berbicara kepada Long Chen Yi sedemikian rupa di depan orang banyak. Ini jelas-jelas menempatkan Long Chen Yi dalam situasi yang canggung, pikir Chu Feng. Namun untungnya, Long Chen Yi datang dengan sangat siap. Dia hanya ragu-ragu untuk sepersekian detik sebelum sekali lagi menunjukkan senyum dan berkata, "Saudari junior Ruoshen, bahkan jika kamu tidak ingin mendengarnya, aku masih akan menyelesaikan apa yang ingin aku katakan. Biarkan aku bicara seperti ini. Divisi kenaikan bukanlah sesuatu yang aku, Long Chen Yi, miliki. Tapi sebaliknya, ini adalah bagian dari Sekte Ascension. Karena saudari junior Ruoshen juga seseorang dari Sekte Kenaikan, kamu pasti terkait dengan divisi kenaikan. Karena itulah, aku berharap saudari junior Ruoshen dapat mengabaikan keluhan sebelumnya, lalu memaafkan kesalahan divisi kenaikan kita, dan kembali kepada kita. Karena bagaimanapun juga, ini adalah rumah kamu. Selama kamu bersedia untuk kembali, aku dapat menyetujui semua persyaratan apapun. Saudara senior Long, aku menghargai kebaikan kamu.
Namun, kamu benar-benar tidak perlu repot-repot membuang waktu untuk masalah ini lagi, karena itu hanya akan merusak hubungan kita. Balas By Ruoshan yang menolak dengan cara yang sangat ditentukan. Nada suaranya yang tenang dan sedingin es ini, itu tampaknya telah mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mempertimbangkan masalah ini. Saudari junior Ruoshan, apakah kamu benar-benar tidak dapat mempertimbangkannya sekali lagi? Desak Long Chen Yi yang tidak mau menyerah. Woi, saudara senior Long Chen Yi, ini sudah cukup bukan? Kamu pasti tahu bahwa adik perempuan Ruoshan adalah anggota divisi Asura aku sekarang. Kamu sedang mencoba untuk mengambil anggota dari organisasi kekuatan cabang aku tepat di depan wajah aku, bukankah ini terlalu tidak menempatkan aku, Chu Feng, di mata kamu? Pada saat ini, Chu Feng akhirnya tidak dapat terus menonton dan akhirnya berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu cukup layak bagi kakakku untuk melihatmu?" Sebelum Long Chen Yi menjawabnya, Long Chen Fu sudah menunjuk ke kepala Chu Feng dan mengutuk. Mendengar kata-kata itu, wajah Chu Feng segera berubah sedingin es. Seperti bilah yang tajam, dia melihat ke Long Chen Fu dan dengan dingin berkata, "Oh, jadi kamu ingin tahu siapa aku? Apakah kamu percaya bahwa aku bisa membantai seluruh keluarga kamu?" Balas Chu Feng. "Kamu," seru Long Chen Fu. Melihat tatapan Chu Feng dan mendengar kata-kata itu, ekspresi Long Chen Fu segera berubah. Perilaku mengancam yang dia tunjukkan sebelumnya telah hilang dengan cepat, itu ketika rasa takut yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Bahkan dia sendiri tidak tahu, mengapa dia bisa merasakan sensasi semacam ini. Namun pada saat ini, dia benar-benar merasa takut. Selanjutnya, dia sangat takut bahwa dia tidak berani menatap wajah Chu Feng lagi. Dia pun buru-buru menunduk dan mundur. "Saudara junior Chu Feng, amarahmu ini cukup kuat juga ya," ucap Long Chen Yi. Tepat pada saat ini, Long Chen Yi tiba-tiba berdiri di depan Long Chen Fu. Lebih jauh lagi, dengan alisnya menegang dan matanya bersinar, dia benar-benar bertemu dengan tatapan Chu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh secara langsung. Bang! Ketika mereka berdua saling bertentangan dengan tatapan mereka, sinar cahaya mulai muncul di ruang di antara mereka. Ini adalah tabrakan spiritual, dan itu adalah konfrontasi dari niat membunuh. Mustahil bagi para pengamat untuk mendeteksi apapun, karena hanya dua orang itu saja yang saling berhadapan yang mampu merasakan semua ini. Melihat Long Chen Yi telah melangkah maju, Chu Feng tidak takut sama sekali. Bukan saja dia tidak menarik pandangannya, dia juga tidak menarik niat membunuhnya. Sebagai gantinya, ia mulai secara bertahap fokus pada mata Long Chen Yi, dan memadatkan kemarahan di hatinya untuk dinaikkan tatapannya. Melalui tatapannya, ia mengirimkan semua kebencian di hatinya, serta niat membunuh ke arah Long Chen Yi. "Kamu," seru Long Chen Yi. Setelah melihat tatapan Chu Feng saat ini, ekspresi Long Chen Yi membuat perubahan besar. Tidak hanya dia buru-buru menjauh dari tatapan Chu Feng, dia sendiri bahkan mundur juga seperti Long Chen Fu pada saat sebelumnya. Dalam kebingungan, dia menabrak Long Chen Fu dan hampir jatuh ke tanah. Selain itu, kulitnya saat ini sangat pucat. Seolah-olah dia telah melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya, dan juga mengalami kejutan besar. Hanya dalam sekejap saja, dia sudah dipenuhi dengan keringat. Ketua, melihat adegan ini, kerumunan dari divisi Ascension semuanya mulai panik. Terutama untuk Long Chen Fu, dia segera bergegas untuk mendukung kakak laki-lakinya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Long Chen Yi yang merupakan besar divisi Ascension, dan juga seorang murid inti yang terkenal, dia barusan hampir saja terpeleset dan jatuh dalam konfrontasi visual melawan orang lain. Ini benar-benar terlalu memalukan. Untungnya, anggota divisi kenaikan sudah mengelilingi Chu Feng dan Long Chen Yi dalam beberapa lapisan, dan itu telah menghalangi pandangan dari orang luar. Kalau karena tidak, mereka benar-benar akan kehilangan muka. Pada saat ini, Long Chen Yi berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah kembali tenang, dia pun menatap Chu Feng sekali lagi. Kali ini, dia tidak lagi memiliki sikap yang dia miliki sebelumnya. Setelah itu, dia pun berkata,
Apa yang dikatakan saudara junior Chu Feng memang benar. Kami berasal dari keluarga yang sama. Karena saudari junior Ruo Shen berada di organisasi kekuatan cabang kamu, itu pada dasarnya sama saja dengan memilikinya di organisasi kekuatan cabang kami. Karena ini masalahnya, mari kita selesaikan masalah ini cukup sampai di sini. Jika ada orang yang menyulitkan kamu semua, kamu dapat datang dan menemukan aku kapan saja. Divisi kenaikan kami akan selamanya berada di kapal yang sama dengan divisi Asura kamu, ucap Long Chen Yi. Ketua, kamu kenapa, seru kerumunan. Ketika Long Chen Yi mengatakan kata-kata itu, dia membius semua anggota divisi Ascension, dan itu menyebabkan mata mereka dipenuhi dengan ekspresi kaget. Mereka semua merasa bingung dengan keputusan Long Chen Yi ini. Sebelumnya, Chu Feng sudah jelas menyebutkan bahwa dia ingin membunuh Long Chen Fu. Dan itu adalah perilaku yang sangat arogan. Karena itulah, Long Chen Yi juga menunjukkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Chu Feng. Dan ini saja sudah menyebabkan mereka berdua menjadi bermusuhan. Maka secara logis, Long Chen Yi seharusnya bisa memberikan Chu Feng pelajaran sekarang juga. Namun, sikap Long Chen Yi tiba-tiba saja berubah dengan sangat cepat. Bukankah ini berarti Long Chen Yi secara tidak langsung mengakui kekalahannya? Tapi bagaimana mungkin Long Chen Yi mengakui kekalahannya? Bahkan, dia mengakui kekalahannya untuk Chu Feng. Ini benar-benar sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dengan demikian, kerumunan dari divisi Ascension semuanya menjadi kebingungan, dan mereka juga tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dan bahkan Bai Ruo Shen yang selalu bersikap tenang, dia saja menunjukkan ekspresi heran di wajahnya yang cantik. Meskipun dia tidak mengenal Long Chen Yi dengan baik, tapi dia sedikit banyaknya telah mengenalnya. Dalam kesan Long Chen Yi, dia jelas-jelas bukanlah karakter yang lemah dan letoy. Perilaku yang dia tunjukkan saat ini, itu berarti menunjukkan bahwa sesuatu pasti terjadi. Apa yang dikatakan saudara senior Long Chen Yi sangat benar. Namun saudara senior Long Chen Yi, kamu harus benar-benar mengarahkan adik lelaki kamu ini. Karena jika tidak, ia cepat atau lambat akan membawa malapetaka kepada kamu. Itu karena, tidak semua orang yang baik hati itu mampu membiarkan masa lalu berlalu begitu saja. Ucap Chu Feng sambil melirik Long Chen Fu. Kemudian, dia berbalik ke Bai Ruo Shen. Adik lerempuan Ruo Shen, ayo pergi, ucap Chu Feng. Segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mulai memimpin Bai Ruo Shen menuju kerumunan. Melihat itu, orang-orang dari divisi Ascension buru-buru minggir untuk mereka berdua. Sama seperti ini, dihadapkan pandangan kerumunan dari divisi Ascension, Chu Feng pergi dengan Bai Ruo Shen menuju kedalaman Mission Plaza. Kami membiarkannya pergi begitu saja seperti ini. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Long Chen Fu segera bertanya dengan ekspresinya yang tidak berdamai. Pada saat yang sama, anggota lain dari divisi Ascension juga melihat ke arah Long Chen Yi, dan menunggunya untuk memberi mereka penjelasan. Menghadapi tatapan bertanya dari kerumunan, Long Chen Yi menghirup udara dingin dan kemudian menutup matanya. Sebelumnya, selama konfrontasi visualnya dengan Chu Feng, Long Chen Yi berencana untuk menggunakan auranya untuk mengalahkan Chu Feng. Dia sebenarnya ingin menakut-nakuti Chu Feng tanpa menggunakan kekuatan bela diri, dan mengambil kesempatan untuk menunjukkan betapa kuatnya dia di hadapan Bai Ruo Shen. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa, ternyata dia akan melihat hal yang sangat menakutkan dari tatapan Chu Feng. Hal itu benar-benar sangat sulit untuk dijelaskan. Jika dia harus menggambarkannya, maka itu akan tampak semacam firasat buruk. Dia bisa merasakan bahwa Chu Feng sangatlah kuat, dan benar-benar sangat-sangat kuat. Jika dia ingin menjadikan dirinya musuh Chu Feng, maka kemungkinannya Chu Feng akan benar-benar membantai seluruh keluarganya. Itu karena, dia bisa melihat dari pandangan Chu Feng sendiri, dia telah melihat bahwa Chu Feng adalah seseorang yang tercemar dengan darah. Jumlah orang yang dia bunuh sudah mencapai jumlah yang sangat menakutkan. Dengan begitu, dia pastilah seorang pembunuh yang berhati dingin. Namun yang paling penting adalah,
Niat membunuh yang ditampilkan oleh tatapan Chu Feng ini benar-benar terlalu menakutkan. Niat membunuh semacam itu tampaknya tidak berasal dari manusia. Karena itu terlalu luar biasa, sehingga bahkan binatang mengerikan penghisap darah saja tidak memiliki niat membunuh seperti itu. Dan jika dilihat, tampaknya itu berasal dari iblis yang berasal dari dasar neraka. Saat Chu Feng mampu mengendalikan niat membunuh semacam ini dengan mudah, ini bahkan lebih menakutkan lagi. Tanpa menyebutkan kultivasi Chu Feng, dengan hanya niat membunuhnya saja, itu adalah niat membunuh yang paling menakutkan yang pernah Long Chen Yi temui. Itulah alasannya mengapa Long Chen Yi mengatakan kata-kata yang dia katakan sebelumnya, dan mengakui kekalahannya. Sementara kultivasinya berada di atas Chu Feng, tapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh memprovokasi Chu Feng. Setelah menghirup udara dalam-dalam, Long Chen Yi berhasil menenangkan diri. Dia membuka matanya, lalu menatap punggung Chu Feng dan Bai Ruoshan yang perlahan-lahan menghilang. Setelah kiru, dia perlahan-lahan berkata, "Anak itu persis seperti yang dikatakan Lord Zekmaster, yang terbaik adalah kita tidak memprovokasinya," ucap Long Chen Yi. "Ini," seru kerumunan. Kata-kata itu datang sebagai kejutan besar, dan juga keheranan bagi orang-orang dari divisi Ascension. Namun ketika mereka mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, serta tindakan Long Chen Yi saat ini, mereka mulai tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah punggung Chu Feng. Meskipun mereka merasa itu tidak dapat dipercaya, tapi kurang lebihnya mereka masih percaya bahwa murid hutan Qianwood Selatan ini agak berbeda dari yang lain. Chu Feng tidak peduli dengan bagaimana anggota divisi Ascension memikirkannya. Sebagai gantinya, dia mulai dengan santai bertanya kepada Bai Ruoshan tentang Mission Plaza. "Adik Ruoshan, karena ada banyak bangunan di Mission Plaza ini, dan apakah semuanya tempat di mana seseorang bisa menerima misi?" tanya Chu Feng. "Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Bagaimana kamu membuat Long Chen Yi menjadi begitu takut pada kamu dalam sekejap?" Bai Ruoshan tidak menanggapi pertanyaan Chu Feng, dan malah mengajukan pertanyaannya sendiri. Apa yang bisa aku lakukan? Kultivasi aku lebih rendah dari miliknya. Jika kita benar-benar bertarung, orang yang paling menderita pasti adalah aku." Adapun dengan reaksinya yang tiba-tiba, itu mungkin saja Master Sekte Ascension telah menyebutkan sesuatu kepadanya. Balas Chu Feng yang tahu alasan untuk reaksi Long Chen Yi. Namun, dia tidak memberi tahu Bai Ruoshan tentang hal itu. Lagi pula, jika dia menyatakan kepada Bai Ruoshan bahwa Long Chen Yi takut oleh satu tatapan darinya, maka tanpa menyebutkan apakah dia bahkan akan percaya padanya atau tidak, bahkan jika dia mempercayainya, itu akan membuatnya tampak seolah-olah sedang pamer. "Jika kamu tidak ingin memberitahu aku alasannya, maka lupakan saja. Karena bagaimanapun juga, aku tahu kamu pasti telah melakukan sesuatu," ucap Bai Ruoshan yang tidak percaya pada penjelasan Chu Feng. Dia sendiri sangat yakin bahwa Chu Feng telah melakukan sesuatu untuk membuat Long Chen Yi gemetar ketakutan. Namun, melihat bahwa Chu Feng tidak mau memberitahunya, dia juga memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia melirik banyak bangunan di Mission Plaza, lalu menoleh ke arah Chu Feng dan bertanya, "Kamu tidak mungkin tidak tahu apa-apa tentang Mission Plaza ini kan?" tanya Bai Ruoshan. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."